Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Di sepanjang hari kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 36 yang berkata demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup, Ibrani pasal 10 ayat 36 ini ditulis dengan demikian. Saudara harus tetap sabar melakukan kehendak Allah, jika saudara ingin supaya ia menepati segala yang telah dijanjikannya. Di sini kita bisa melihat arti ketekunan sama dengan tetap sabar. Jadi, Alkitab sangat jelas mengajarkan bahwa kesabaran itu diperlukan supaya kita bisa menerima setiap janji Allah, menghadapi berbagai kondisi dalam kesesakan hidup, dan di tengah banyak pengharapan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersabar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar diartikan tabah atau tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Tuhan sangat senang melihat kita sabar menantikan setiap penggenapan janji-Nya. Ada kalanya sesuatu hal yang kita inginkan dan kita doakan tidak begitu cepat dikabulkan. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong, tetapi hanya karena Tuhan ingin melatih setiap kita untuk bersabar, termasuk ketika kita harus bertahan dalam kesengsaraan. Karena ketekunan mempunyai makna yang sama dengan tetap bersabar, maka apa yang ditegaskan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3-5 mengajarkan kepada kita bahwa kesengsaraan itu menimbulkan kesabaran, dan kesabaran menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian juga dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, karena kita ini mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan ini merupakan ujian iman seumur hidup kita di dunia ini, dan harus dilaksanakan dengan tekun. Tekun dalam bahasa Yunani memakai kata hupomone yang artinya
dengan kesabaran dan ketabahan. Jadi, setiap kali kita menabur kesabaran di dalam Tuhan, maka kita sedang mengembangkan iman yang luar biasa. Sementara dalam pergumulan, tetaplah berharap kepada Tuhan, dan sementara berharap, tetaplah melakukan kehendak Tuhan, tetap melayani, tetap mengasihi, dan tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 27, ayat 14 mengatakan, "Nantikanlah Tuhan dengan kesabaran, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan dengan kesabaran." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita belajar bahwa kehidupan orang percaya bukanlah jalan pintas menuju janji-janji Tuhan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang memerlukan ketekunan dan kesabaran. Janji Tuhan itu nyata dan pasti, namun waktu penggenapannya seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Disitulah iman kita diuji. Apakah kita tetap setia melakukan kehendak Tuhan walau belum melihat hasilnya? Ketekunan dalam menjalani kehendak Tuhan bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah proses pembentukan karakter dan pendewasaan rohani. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, tetapi Ia mengizinkan masa penantian untuk melatih hati kita agar semakin kuat, tahan uji, dan penuh pengharapan. Ketika kita tetap sabar dalam tekanan, dalam ketidakpastian, dan dalam doa-doa yang belum dijawab, sesungguhnya kita sedang dibentuk untuk layak menerima apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Terkadang kita ingin segera keluar dari pergumulan, tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh di tengah pergumulan itu. Ia ingin kita tetap melayani meskipun letih, tetap mengasihi meskipun disakiti, tetap memberi meskipun berkekurangan, dan tetap percaya meskipun belum melihat jawaban. Ketekunan bukan hanya bertahan, tetapi juga melangkah maju dalam iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang besar tidak selalu tampak dalam mujizat yang dahsyat, tetapi dalam ketekunan kecil setiap hari untuk tetap taat, tetap berharap, dan tetap melakukan hal yang benar. Maka jangan menyerah dalam masa penantian, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sabar menantinya. Setiap tetes air mata, setiap pergumulan yang saudara hadapi hari ini, bukanlah sia-sia. Dalam waktu Tuhan, janji itu akan datang, dan ketika tiba itu akan jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik, atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Ajarilah kami untuk tetap tekun dan sabar dalam menjalani setiap proses kehidupan yang Engkau izinkan. Ketika kami lelah dan mulai goyah, kuatkanlah hati kami agar tetap percaya bahwa janji-Mu tidak pernah gagal. Tolong kami untuk tidak menyerah di tengah jalan, tetapi terus melangkah dengan iman, melakukan kehendak Tuhan dan hidup seturut firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami ya Tuhan,
untuk dapat melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.